Al-Quran dan hadis sahih, baik itu perintah maupun larangan dalam hukum syariat Islam, seperti perintah sholat, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, dan lain-lainnya lah. Yang haram dimakan 13 item, cara membagi waris, paroki, dan termasuk yang hukum syariat adalah haramnya khamr. Jelas ayatnya namanya muhkamah, tidak bisa ditafsir lain, nggak bisa. Ya qat'i, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu bahwa khamr dan perjudian itu perbuatan setan yang haram hukumnya, harus dijauhi oleh orang mukmin. Semoga kamu sekalian menjadi orang bahagia. Artinya apa? Artinya bahwa haramnya khamr ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas, tidak mungkin dicari jalan supaya jadi halal, nggak mungkin. Ayat sudah kok. Kalau ayat yang masih belum qat'i masih bisa, seperti bunga bank. Kemudian ada dilarang, riba dilarang, adhafan mudha'afan, yang bunganya berlipat-lipat. Ada kiai yang mengatakan yang berlipat haram, ada yang enggak, makanya 100% yang berlipat. Kalau berlipat 100% bunganya itu haram. Itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah khamar, dia luar biasa. Nah, dalam kaidah fikih mengatakan ar-ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita menyetujui sesuatu berarti menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamar, berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi teler semua. Menjadi bangsa teler semua. Karena kita setuju dengan pabrik itu. Oh, enggak ada pabriknya juga kayak gini loh. Oleh karena itu apapun alasannya, apapun pertimbangannya, kami PBNU menolak ada investasi untuk industri khamar ini. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurlah Presiden Jokowi, Presiden yang cukup arif, cukup bijak ya, mencabut Perpres nomor 10 lampiran nomor 31, 32, 33, 45, 46. Berapa? Karena 2 hari kita ngomong ini. Tahun 2020 ya? 2021 ya. 2021 bulan tanggal 2 Februari. Maret. Maret ya. Bulannya amplopnya sampai ingatnya Februari. Februari. Karena udah sebulan yang lalu. Februari Ini baru 3 atau 2 Maret atau Februari? Ya Februari, 2 Februari. Itu tanggal ditandatangani oleh Presiden, hanya keluarnya baru-baru ini, jadi kita kaget gitu. Ya, saya harapkan lain kali tidak seperti ini, tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan gitu lah, sembrono ya. Tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan langsung. Dan saya yakin bukan dari beliau sendiri nih, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal Kongres Besar Ulama menegaskan: 1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Namanya akhlak itu kalau bisa membangun kemaslahatan bersama, namanya akhlak. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, mendapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. 2. Kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak menyampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa, Pancasila nomor 1 itu. Yang ketiga, meminta kepada seluruh umat Islam khususnya warga NU agar tetap menjaga kondisivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional.
Jakarta 2 Maret 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Sirot, Ketua Umum, Dr. Insinyur Haji Kiai Haji A. Hilmi Faisal Zaini Hasan Rahman, Sekretaris Jenderal. Panjang. Dan sekali lagi, hal-hal yang bersifat qat'i dari Quran tidak bisa ditolerir. Kalau bersifat faqih, ijtihadiyah, kreativitas dari ulama, jadi kita masih bisa dalam wilayah perdebatan. Misalkan bunga bank itu haram, apa halal, apa syubhat. Ada yang bilang ya bunga bank ya halal, halal sekali tidak, haram sekali tidak. Halal, ada yang bilang gitu. Hasil kalau masih tidak qat'i masih bisa dijadikan solusinya. Kalau sudah qat'i tidak bisa dijadikan lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kali ini. Amin. Alhamdulillah, doa dari semua kawan-kawan di seluruh tanah air dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan Pak Presiden untuk membatalkan Kepres tentang miras ini, lampiran miras. Alhamdulillah, doa-doa dari para kiai, para ulama, dan alhamdulillah saya cerita sedikit tentang bagaimana kemudian apresiasi dari masyarakat. Kami ini bawa ke Kiai Said, Sekjen, ini, dan alhamdulillah salurannya benar, tepat, bagus, dan efektif sekali. Alhamdulillah, bagaimana dimention sendiri oleh Pak Presiden bahwa ini masukan banyak dari mana termasuk dari NU. Jadi saya kira benar-benar kalau ada kekosongan soal Mahir Munkar, ya, tentunya narasi itu tidak akan pernah hilang dari Indonesia. Cuma ini kan wajahnya jadi bagus ya, artinya ada komunikasi yang komunikatif, kemudian juga tetap lembut, tetap elegan, berbasis ilmu, dan apresiasi saya juga banget buat teman-teman yang kemudian juga mengambil jalan luar. Itu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kiai Said sudah membawa. Jadi bahwa iya dari bawah jadi harapan dari umat. Ya, harapan dari umat itu saya sampaikan ke teman-teman media bahwa ini kami bawa ke NU, dan oleh NU dengan sangat baik, sangat komunikatif, cepat, bagus, tepat juga saluran dan efektif. Itu yang luar biasa. Dan kalau ini bisa jadi saluran untuk berikut-berikutnya gitu loh. Jadi ada apa-apa bisa nanti disampaikan lewat. Nah, tidak perlu kemudian juga kita gimana-gimana lah misalnya. Wajah NU yang kemudian penuh kelembutan, dan yang lebih penting saya kira tadi berbasis ilmu ya. Artinya ada kajian, ada apa, itu bagus. Dari Indonesia juga menikmati proses ilmunya gitu loh. Bukan cuma proses ketok palunya, tapi ada proses ilmunya seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai. Kenapa ini nggak bisa diutak-atik? Karena ini masalahnya masalah yang mukamat, masalah yang qat'i. Nah, kan sebelumnya mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Demikian mungkin bisa di sana. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang saya muliakan, sebenarnya komunikasi intensif kita dengan Pak Sekjen dan Pak Yusuf Mansur baru semalam. Itu pun karena kegelisahan yang mendalam. Maka saya selalu menempatkan kalau Pak Kiai Said dengan wayangnya seperti Semar, orang kayak saya, kayak Pak Yusuf Mansur seperti Petruk dan Paulo. Masuk itu. Tapi itu ada kalimatnya Samir Fatruk Mabobo. Teruskanlah yang baik dan tinggalkanlah apa-apa yang kurang baik. Maka selama ini ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, saya pasti selalu guyon. Kayak kemarin saya bilang, saya ini dikenal sebagai presiden para pendosa, yang saya ngopeni para pemabuk di semua klub malam yang ada di Indonesia. Dan saya tahu betul dampak negatif dari miras itu sendiri. Belum ada pabriknya saja sudah seperti itu, apalagi kalau ada pabriknya. Maka ketika ada netizen bertanya, Gus Miftah, ada nggak miras yang boleh untuk dikonsumsi? Saya jawab dengan guyon, boleh. Ada miras yang boleh dan layak untuk dikonsumsi. Apa? Minuman keras yang layak dan halal untuk dikonsumsi cuma satu, es batu. Minuman keras. Maka berita semalam alhamdulillah luar biasa. Sampai pagi ini saya dikabari sama teman-teman media, Gus, beritamu tentang miras trending nomor 2. Artinya respon kita alhamdulillah didengar langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian yang selanjutnya, hari ini saya sudah mendapatkan begitu banyak komentar netizen
yang akhirnya dengan pembatalan Kepres ini Pak Presiden diserang dia, katanya pelin-pelan dan lain sebagainya. Saya mendapatkan dawuh dari Sekjen bagaimana kemudian bersikap kepada pemerintah. Yang pertama, bahwa khairul ashabi mayadullu ala khair. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau PBNU PBNU memang dianggap sebagai sahabatnya pemerintah, tentunya memberikan kritisi karena memang NU mempunyai kaidah wasatiyah. Artinya selama ini kalau pemerintah baik selalu kita dukung, dan kalau pemerintah kurang baik tentunya kita ingatkan. Apalagi berkaitan dengan miras yang saya tahu betul su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu sangat menular. Maka saya terima kasih apresiasi media hari ini dan Presiden begitu mendengarkan PBNU, dan saya pikir hari ini memang ada ruang yang harus diisi oleh PBNU dengan menampilkan warna hijau yang sebenarnya. Artinya apa? Bahwa selama ini barangkali kita tawannya kurang kenceng ya, speakernya kurang banter. Dan ini ada kesempatan bagus untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, amar ma'ruf, nahi munkar, tentunya dengan cara-cara ahli sunnah wal jamaah. Barangkali seperti itu, Pak Presiden. Mantap. Ini Tenang deh. Luar biasa. Tausiah kepada PBNU udah begitu. Berani. Mas Ril. Assalamualaikum.